Kok bisa ya mobil pertama di Indonesia mendapat julukan kereta setan? Apa memang karena ada yang melihat setan sungguhan? Soalnya zaman dulu kan memang terkenal dengan yang mistis-mistis. Oke sob, ngomongin soal mobil ke zaman pertama kali mobil masuk ke Indonesia, ternyata banyak hal seru yang perlu kita sama-sama tahu dan tentunya bisa menambah wawasan. Fakta-fakta mobil pertama Indonesia, diantaranya yang pertama, pemilik mobil pertama kali di Indonesia adalah Pakubuwono X yang merupakan raja dari Keraton Kasunanan Solo yang memiliki perhatian tinggi terhadap teknologi dan dikabarkan memang gemar bepergian. Dan Pakubuwono X memesan mobil tersebut setelah melihat masinis asal Inggris, yaitu John C. Potter, membawa sepeda motor dari Jerman ke Indonesia pada tahun 1883. Dan konon Pakubuwono tidak mau kalah mewah, sehingga beliau akhirnya memesan mobil tersebut ke pabrikan otomotif Jerman. Konon juga Sunan Pakubuwono X membeli mobil tersebut demi gengsi menyaingi orang-orang Belanda dan Eropa. Soalnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu pun masih berkendara kereta kuda. Keberadaan mobil pertama yang dibeli Pakubuwono X membuat para golongan elit di Indonesia berbondong-bondong membeli mobil. Pada tahun 1907, salah satu anggota Kesultanan Surakarta, Kanjeng Raden Sostodiningrat, membeli sebuah mobil Daimler. Dan seorang anak Bupati Brebes, Raden Mas Aryo Condro, juga membeli sebuah mobil Orient Backboard pada tahun 1904. Dan tren pembelian mobil pada masa itu juga sampai ke wilayah Ternate. Yang kedua, mobil pertama yang masuk ke Indonesia dan dimiliki Kerajaan Solo ini bermerek Benz yang disebut sebagai tipe Phantom Benz. Mobil tersebut diterima Pakubuwono X pada tahun 1894 setelah menunggu selama 1 tahun dalam pembuatannya. Setelah mobil itu datang, Pakubuwono X menjadi pemilik mobil pertama di Indonesia. Dengan merek Benz Phaeton dipesan langsung dari Jerman melalui perusahaan Protel & Co di Pasar Besar, Surabaya. Pada masa itu, Protel & Co merupakan perusahaan importir barang-barang bermerek, mulai dari mebel, tempat tidur, kereta kuda, termasuk kendaraan bermotor. Benz Phaeton diciptakan oleh Karl Benz, seorang insinyur berkebangsaan Jerman yang juga menjadi salah satu pencipta mobil berbahan bakar bensin. Bisa dibilang, Benz Phaeton merupakan cikal bakal mobil modern Mercedes-Benz yang kita kenal saat ini. Mobil Benz Victoria Phaeton dibeli seharga 10.000 gulden atau merupakan mata uang Belanda yang apabila disesuaikan dengan mata uang rupiah, harga mobil pertama di Indonesia tersebut setara dengan 79 juta rupiah sekian. Mobil Benz Phaeton dibuat dengan mesin 1 silinder berkapasitas 2 liter, bertenaga 5 daya kuda atau horsepower, menggunakan roda kayu dan juga ban mati atau ban tanpa udara, serta dapat memuat 8 orang. Yang keempat, desain mobil pertama yang dimiliki Indonesia juga masih menyerupai delman atau kereta kuda. Namun, peran kuda di situ telah digantikan oleh mesin yang diletakkan di belakang. Nah, ini dia yang menyebabkan munculnya sebutan kereta setan. Saat itu, alat transportasi yang umum adalah kereta kuda. Namun, karena mobil tersebut bisa berjalan sendiri tanpa ada kuda di depannya, kemudian muncul istilah kereta setan. Mobil tersebut menunjukkan performa yang sangat baik karena berjalan sangat lancar tanpa sekalipun mogok. Kelima, masuknya mobil ke Hindia Belanda bukan lagi hanya sekedar sebagai alat transportasi yang bisa memudahkan pekerjaan. Mobil hadir sebagai representasi gengsi mereka para bangsawan yang memiliki uang, karena hanya orang-orang tertentu saja yang punya mobil. Saking langkanya, orang-orang yang melihat hanya bisa terpaku dan juga terkagum-kagum. Harga mobil pada awal-awal penemuannya bukan lagi wacana bahwa memang tidak dapat dibeli oleh rakyat biasa. Ini kemudian menjadi ajang pembuktian bagaimana gengsi keluarga bangsawan amatlah tinggi.
Mereka seolah nggak mau ketinggalan. Satu kerajaan membeli, tak ada alasan bagi bangsawan lain untuk juga tidak membeli. Dan yang menjadi menarik, masuknya mobil pertama kali di Indonesia pada tahun 1894 ini ternyata membuat Indonesia berada 2 tahun lebih dulu dibandingkan dengan penjajahnya, yaitu Belanda. Belanda baru menerima mobil pertamanya di Den Haag pada tahun 1896. Mobil milik Pakubuwono X itu kemudian dipinjam oleh pihak Belanda untuk dibawa melalui Pelabuhan Semarang ke acara pameran RAI di Belanda pada tahun 1924 dan sangat disayangkan tidak atau belum dikembalikan. Menurut kamu, apakah suatu hari nanti bisa kembali ke Indonesia? Ada juga informasi yang menyebutkan saat itu mobil hendak diperbaiki atau diservis sehingga akhirnya dikirim ke Jerman. Kenapa harus jauh-jauh mau servis saja ke Jerman? Soalnya ketika itu di Indonesia tidak ada teknisi yang mampu mereparasi mobil tersebut. Setelah itu Perang Dunia II dan terjadi kekacauan di Eropa yang mengakibatkan keberadaan mobil pertama di Indonesia ini bertahun-tahun dinyatakan hilang. Belum jelas bagaimana alur ceritanya hingga ada kolektor Belanda sampai menemukannya kembali. Bagaimana menurut kamu dengan misteri dipinjamnya mobil pertama Indonesia yang tak pernah kembali ini? Mobil model Phantom 1894 itu sekarang dapat dilihat di Museum Mobil Leidschendam, Belanda. Yang masih menjadi misteri, kenapa Indonesia bisa lebih dulu punya mobil ketimbang Belanda? Padahal ada sumber yang menyebutkan bahwa Benz Phaeton dibeli Sri Susuhan Pakubuwono X atas saran penasehat kerajaan Belanda. Mobil pertama yang masuk ke Belanda baru pada tahun 1896, artinya selisih 2 tahun dengan Indonesia yang sudah punya mobil pada tahun 1894. Menurut kamu kenapa? Coba komen di bawah. Wah, ternyata ada banyak sekali ya hal-hal seru seputar otomotif untuk dikulik lebih dalam ya sob. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu menyukai untold story dunia otomotif seperti ini? Kalau kamu menyukai dongeng dan cerita seputar otomotif, jangan lupa like dan bagikan video ini kalau kamu merasa bermanfaat. Kira-kira selanjutnya kita bahas soal apa ya yang seru? Kasih rekomendasi di kolom komentar ya sob.